Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil mukarramin para alim wa asatidah yang kami hormati segenap para jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini Allah mentakdirkan kita, yakni sebagaimana doa kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampailah pada bulan Ramadan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Telah kita sampai bulan Ramadan, yakni besok insyaallah kita akan melaksanakan bulan atau puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini termasuk istimewa. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menjalankan yaitu ibadah bulan Ramadan ini dengan penuh hikmah, dengan penuh semangat, karena bulan Ramadan ini sebagaimana yang dijauhkan oleh Allah, puasa Ramadan adalah kewajiban bagi orang yang mukmin, dan juga sebelum-sebelumnya kaum Islam atau Muslimin itu diwajibkan juga di dalam berpuasa, supaya kita semuanya ini menjadi orang yang takwa. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan ini ibaratnya kalau kita pada malam hari ini sudah mencium harum bulan Ramadan. Bahkan kita jauh dari itu, kita juga pernah mendengar bahwasanya ketika bulan Ramadan itu datang, semuanya itu para makhluk itu berbahagia, utamanya para malaikat. Bahkan ketika di akhir bulan Ramadan, para malaikat itu akhir belum keluar, beliaunya ini semuanya merasa sedih. Oleh karena itu, kita yang saat ini akan menitik langkah kita untuk menuju Ramadan, kita harus persiapkan yang pertama adalah niat. Karena niat ini adalah modal utama kita menuju sesuatu yang lebih baik. Kalau niat kita salah, insya Allah juga nanti hasilnya juga salah. Kalau niatnya itu tidak benar, insya Allah hasilnya juga tidak benar. Kalau niatnya itu benar, insya Allah nanti hasilnya juga maksimal. Contoh saja kalau kita sholat, niatnya salah, maka sholatnya juga tidak sah. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini malam ini ada beberapa ulama mengajarkan kita terkait dengan cara-cara atau tata cara untuk melaksanakan bulan Ramadan dengan benar ini ya. Yang pertama, kita niatkan bahwasanya kita memenuhi kewajiban kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita niat sebagaimana niatnya Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi Muhammad itu adalah makhluk paling utama. Bagaimana beliau niat? Maka kita berniat, saya niat bulan Ramadan ini mulai malam ini sampai 1 bulan ke depan, niat sebagaimana niatnya Rasulullah SAW.
Yang ketiga, niat kita adalah niat sebagaimana para ulama salafus soleh, para ulama-ulama yang amili dan melaksanakan ilmu. Dan juga niat kita sebagaimana niatnya para keluarga Nabi dan para sahabatnya, ulamanya. Yang keempat, yaitu niat kita bulan Ramadan ini memenuhi haknya. Malam-malam bulan Ramadan ini kita niat untuk selalu qiyamul lail, termasuk qiyamul lail itu adalah tarawih. Maka di sana disinggung ketika di dalam fikih, orang yang sholat tarawih belum sholat isya maka tidak sah. Karena bagian daripada qiyamul lail itu adalah setelahnya sholat sunnah, setelahnya sholat isya. Maka kalau semuanya orang itu datang terlambat, maka sholat isya dulu baru sholat tarawih. Meskipun sholat tarawih itu cuma dapat 1 atau 2 rakaat, maka dia terhitung orang yang qiyam. Apalagi malam-malamnya di malam harinya, yaitu tengah malam dan sampai subuh. Ketika bulan Ramadan, tiap detiknya ini istimewa. Oleh karena itu saking istimewanya, kita harus melaksanakan, kita harus mengingatkan mulai bulan Ramadan detik demi detik waktu itu dinyatakan ibadah. Dengan baik itu ibadah secara zahir yang nampak maupun secara tidak nampak. Karena ibadah itu ada yang dengan cara yang nampak, ada yang tidak dengan tidak nampak, seperti itu dengan hati kita. Termasuk bagian daripada niat kita, yaitu nawaina muhafadzatul malam qiyam, menjaga malam-malamnya, dan juga wahibul jawarih anil ma'asi, menjaga saya niat dan puasa Ramadan ini sebagai tameng untuk menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan maksiat, baik secara zahir maupun secara batin. Secara zahir ya seperti duduk, menghina dengan lesannya, kemudian menggunakan tangannya dan lain sebagainya. Secara jawarih yang batin, yaitu dijauhkan daripada riba, rasani, puasa, nasohi, puasa saya belajar untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang maksiat, dari batinnya, supaya hati kita itu sehat, hati kita itu bersih, ibadah kita itu bersih. Karena puasa ini tidak secara zahir saja, melainkan juga secara batinnya. Riba, namimah, riba itu ngerasani, namimah itu adu-domba, kemudian bohong, dan beberapa sebab hal-hal yang lainnya yang ada. Dan niat nawain atas sedekah, niat untuk memperbanyak sedekah dan Ramadan. Wa musawamatul awalin wal fuqara wal yatim manawain karena iltizam keadaan Islam, dan niat untuk memenuhi segala kewajiban yang Islam diperintahkan, baik secara wajib maupun secara sunnah. Jadi ketika kita puasa, maka wajibnya kita itu khusyuk, sunnahnya ditambahi, biasanya Quran rawatibnya atau kajiannya atau kopiannya biasanya dan mulai bulan Ramadan ini kita tingkatkan tambahin, latihan mungkin rawatibnya dulu. Makanya ketika imam setelah selesai sholat isya, maka diusahakan sholat bagian isya, karena menggunakan waktu di bulan Ramadan. Kemudian niat dari segala sesuatu bentuk kebaikan yang ada.
Imam Suyuti mengatakan seseorang muslim bisa dikatakan orang yang muslim yang hebat itu tergantung niatnya. Karena bisa saja pekerjaan satu itu bisa menjadi 1000 amal kebaikan. Saya niat seperti tadi, kalau kita hitungkan ada 7 niat untuk yang lainnya sampai 1000, maka satu amal kebaikan menjadi 1000. Itu menurut Imam Suyuti. Maka kita berharap niat-niat yang baik di bulan Ramadan, kita biasanya dengan itu pencatatnya atau dimencat bagaimana ya ditulis, oh ini kurang, ini ditambahkan. Selanjutnya adalah tarawih. Tarawih ini biasanya kalau kita ngikutin beberapa ulama memang ada segi perbedaan, ada yang 20, ada yang 8. Tidak masalah. Yang masalah itu tidak tarawih, tapi ikut puasa. Tapi memang sunnah. Tarawih itu memang sunnah. Gak masalah. Puasa kok itu gak masalah, tapi masalah sih. Jadi tadi awal perlu ditanda itu karena niatnya. Kalau dia itu benar-benar niat, insya Allah kalau ketinggalan tarawih itu eman. Apa ya? Eman itu bahasa Indonesia-nya apa? Eman. Wah ini perlu dikaji lagi, eman bahasa Indonesia. Selanjutnya dari tarawih ini kita ngambil di sini berapa ya? Kita ngambil 8, berarti 4 kali salaman, habis itu berapa? Witir. Witir ini ada 2 cara. Ada yang 1 salaman 3, tapi tidak pakai tahiyat awal. Karena kalau pakai tahiyat awal nanti sama dengan sholat maghrib. Jadi nanti kita praktekkan yang 1 salaman, tapi tidak pakai tahiyat awal. Kalau saya di Bali imamin itu pakai 3 langsung 1 salaman. Kita sudah terbiasa 2 salaman, kemudian 1 salaman kan gitu ya. Nah, kita praktekkan untuk hari ini mungkin dan seterusnya, yaitu 1 salaman 3 rakaat. Kemudian niat ini ya pada bulan Ramadan ini kita perbaiki lagi, kita tata, kemudian tarawih ini kita niatkan bahwasanya ini bagian daripada qiyamul untuk memenuhi haknya Allah di bulan Ramadan untuk qiyamul. Maka kita mencoba untuk cara kita paling tidak ya, kalau nanti kadang kita ini juga banyak tugas ya, ada kalanya yang tugas malam hari atau sedang perjalanan, usahakan setidaknya ketika nyampe di rumah usahakan tarawih minimal 2 rakaat yang tarawih. Karena apa tadi? Kembali lagi kepada niat kita bahwasanya qiyamul atau menghidupkan bulan Ramadan ini, orang ini termasuk daripada orang yang istimewa. Supaya apa? Karena kita takut. Mudah-mudahan kita ini termasuk bagian orang yang mengerti. Takwa, definisi takwa itu adalah orang yang menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang beruntung. Siapa yang tidak mau beruntung? Bahwasanya kita saja kalau berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita mencoba bahwasanya ya Allah berikanlah yang terbaik, berarti orang yang beruntung, yang terbaik bagian daripada dunia maupun bagian daripada akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan bagian bulan Ramadan ini dengan penuh hikmah dan bisa melaksanakan secara khusyuk menyambut bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kita, umur kita panjang, sehat, barokah di dunia dan akhirat, rezeki kita dicukupi oleh Allah.
al-hadidnya wa al-hadidnya sholihat al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, kita nanti akan niat puasa selama 1 bulan penuh sebagaimana dianjurkan oleh imam atau mazhabnya Imam Malik. Saya niat puasa bulan Ramadan tahun ini secara penuh bulan ini. Saya niat puasa besok bulan Ramadan ini tahun ini bulan ini secara penuh dengan mengikuti mazhabnya Imam Malik. Lillahi ta'ala. Jadi nanti kalau dengan lupa tidak niat, seumpamanya nggak sahur tiba-tiba subuh, maka kemarin saya nggak niat, berarti langsung saya niat mazhab, mengikuti mazhabnya Imam Malik, langsung puasanya lanjut. Namun ketika kita itu berhadapan dengan Imam Syafi'i yang biasanya kita laksanakan, ya, kalau tidak niat itu tidak sah puasanya, maka kita harus niat. Soalnya kesiangan atau habis subuh, tahu-tahu ada, kemudiannya saya niat puasa nggak sah, karena menurut Imam Syafi'i. Maka kita jaga-jaga, kita niat enggak, kemudian dan kita niatkan Imam Syafi'i, yaitu setiap bulan, setiap malamnya atau setelah tarawih, setelah witir, kita niat nawaitu syawmarotin an-adati bagi Syafi'i Ramadhani hadis salam ibadati baikana. Perbedaannya Ramadhani dan Ramadhana nanti setelah waktu yang lain. Karena mengatakan kemalaman, masa tarawihnya di mungkin sampai jam 9, akan nanti unik. Jadi setidaknya yang pertama kita lihat nanti untuk bulan secara penuh. Yang kedua itu kita niat menurut Imam Syafi'i tiap hari. Setiap hari kita niat bersama dengan cara bahasa Arab atau dengan bahasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya yang melaksanakan sholat tarawih dan berdiri baca surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.